tahun 2004 ada satu film keren, yaitu The Butterfly Effect. Tentu banyak dari kalian pernah menontonnya. Film tentang seseorang yang tiba-tiba punya kesaktian bisa kembali ke masa lalunya dengan hanya membaca buku diarinya. Otomatis dia bisa mengingat kembali kejadian-kejadian masa lalu yang pernah hilang dari ingatannya. Ajaibnya, apapun perubahan yang dia lakukan ketika kembali ke masa itu ternyata berpengaruh terhadap masa depannya. Maka dia pun menggunakan kemampuan itu untuk mencegah kejadian buruk yang pernah dia alami bersama teman-temannya. Namun apa yang terjadi? Walaupun dia berhasil mencegahnya, ternyata hal itu justru membuat masa depannya lebih buruk lagi. Maka dia pun terpaksa kembali ke masa lalu untuk mengubahnya lagi. Tapi hal yang sama terulang lagi. Hal buruk yang satu bisa dicegah, hal buruk lain selalu muncul di luar dugaannya. Nah, film ini punya satu pesan menarik, yaitu bahwa sekalipun kalian bisa pergi ke masa lalu mengubahnya, hal itu tidak membuat kalian bisa mengetahui masa depan. Karena sekecil apapun kalian mengubah sesuatu, hal itu akan memicu kejadian besar yang tidak bisa kalian prediksi. You can't play God, son. Nah, ini bukan sekedar pesan dalam film, karena film ini terinspirasi dari satu fenomena terkenal dalam matematika yang disebut Butterfly Effect, sama dengan judul filmnya. Butterfly Effect adalah fenomena di mana tidak ada satupun rumus yang bisa memprediksi alam ini secara akurat. Karena ramalan apapun atau prediksi apapun, sekalipun itu menggunakan komputer, akan kacau oleh satu kesalahan kecil yang mustahil kalian deteksi. Bahkan konon, ramalan cuaca bisa chaos gara-gara satu kepakan sayap kupu-kupu. They discovered that the natural world could be deeply, profoundly unpredictable. It would be very hard to predict, for example, with a computer. You could have the simplest equations you can think of. Then you can never know the starting point accurately enough. We don't know anything perfectly in nature. Karena itu guys, siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. That there, in order to keep it on a regular track, that it was necessary for God to push with his divine finger the reset button of the universe annually and keep things going the way they were supposed to go. Kalau kalian nonton Butterfly Effect, di bagian awal ditampilkan satu kalimat yang bunyinya begini. Dikatakan bahwa sesuatu sekecil kepakan sayap kupu-kupu bisa menyebabkan topan di belahan bumi yang lain. Kemudian di bawahnya ditulis Chaos Theory. Nanti kita bahas apa maksudnya sayap kupu-kupu bisa menyebabkan topan. Tapi yang pertama harus kalian ketahui adalah Chaos Theory. Chaos berasal dari bahasa Yunani yang artinya kekosongan. Sering juga diartikan kekacauan. Konon dalam mitologi Yunani, alam semesta ini berawal dari chaos. Dari chaos itulah muncul dewa-dewa seperti Gaia, dewa bumi, Eros, dewa cinta, Erebus, dewa kegelapan, dan seterusnya. Dari mereka pun muncul anak-anak mereka, sampai kita mengenal Zeus, Hera, Athena, dan seterusnya yang merupakan cucu-cucunya. Kita tidak akan membahas cerita para dewa ini, tapi poinnya adalah dulu pernah diyakini bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, entah itu hujan, petir, topan, badai, semuanya adalah ulah para dewa. Tapi di era Helenistik, ketika mitos-mitos Yunani ini mulai berpisah dari pikiran-pikiran rasional, para filosof mulai mencari penjelasan yang lebih masuk akal. Mereka merasa alam ini tidak semisterius yang dibayangkan, karena alam ini kelihatannya punya pola. Sehingga mereka menamakan alam raya ini kosmos, lawan dari chaos, yang artinya dunia yang teratur. Maka muncullah orang-orang seperti Kopernikus, Galileo, Kepler yang mencoba merumuskan bagaimana alam semesta ini bergerak. Puncaknya di abad ke-17 saat Newton mengeluarkan buku Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Di dalamnya dia merumuskan secara presisi bagaimana benda-benda langit bergerak, termasuk bagaimana benda-benda di sekitar kita juga bergerak, yang kemudian kita kenal sebagai hukum gravitasi dan hukum gerak Newton. Melalui dua hukum itu, Newton seolah memberi kita kalkulator yang cukup akurat sehingga kita bisa memprediksi benda-benda bergerak dari yang paling kecil sampai yang paling besar.
sampai para pembuat jam kala itu membuat replika tata surya yang digerakkan oleh mesin yang dinamakan orrery. This instrument is called the Grand Orrery. It epitomizes the ingenuity of clockmakers to show the motions of the planets so that you could predict where the planets would be at any one time. And so it had a wide usage in showing how the universe was really a giant clockwork mechanism. Newton berkeyakinan bahwa alam semesta itu seperti mesin orrery ini, di mana semua gerak alam ini sudah terpola, sehingga secara teori semua hal di dunia ini mudah untuk diketahui. Inilah masa-masa jayanya sains, sehingga sains berkembang luar biasa mengalahkan semua mitos. Bahkan Pierre-Simon Laplace, ahli matematika Perancis di abad ke-18 mengatakan, kalau kita bisa mengukur secara tepat posisi dan gerak setiap partikel di alam semesta, maka kita bisa mengetahui masa depan sama halnya seperti kita mengetahui masa lalu. Bahkan Laplace ketika Napoleon Bonaparte bertanya kepadanya soal Tuhan, Laplace menjawab, peran Tuhan tidak dibutuhkan dalam keteraturan alam raya ini. Sayangnya, keyakinan Newton dan Laplace ini runtuh seabad kemudian oleh temuan seorang ahli matematika Prancis bernama Henri Poincaré. Dia mengatakan bahwa memprediksi perilaku alam semesta secara akurat itu tidak mungkin karena dia menemukan chaos. There is no solution to the three-body problem. The three suns in the sky. Every civilization ends in chaos. Because it keeps tugging on it, it keeps pulling it away. And the previously stable orbit would just decay into chaos. Kita sudah membahas three-body problem di episode yang lalu, bahwa three-body problem adalah masalah nyata yang dihadapi Newton ketika merumuskan gravitasi. Newton hanya merumuskan gravitasi untuk dua benda langit, tapi ketika dia memasukkan benda ketiga ke dalam hitungannya, ternyata perhitungannya kacau. Newton berpikir, lalu bagaimana dengan langit dengan begitu banyak elemen? Mengapa bisa stabil? Newton pada akhirnya menyerah dan mengatakan bahwa alam semesta ini stabil bukan semata-mata karena hitungan matematisnya, tapi ada peran Tuhan di situ yang menyebabkan bintang dan planet-planet tetap bergerak sesuai orbitnya. Well, Newton believed in the stability of the model, but he still had his deepest questions, I guess, about the connection between the model and the real solar system. So he believed that the solar system, which obviously had several more planets, but also comets and other strange phenomena, that there, in order to keep it on a regular track, that it was necessary for God to push with his divine finger the reset button of the universe annually and keep things going the way they were supposed to go. Nah, tapi yang paling menarik adalah keresahan Newton ini mengantar para ilmuwan pada temuan baru yang cukup mencengangkan, bahwa ternyata alam ini punya pola unik yang membuatnya tidak bisa diprediksi sepenuhnya, namanya chaos. Tetapi di sini kalian harus catat bahwa chaos yang dimaksud bukan berarti kacau, tapi sesuatu yang justru memiliki keteraturan yang sangat tinggi sampai-sampai kita tidak mungkin memprediksinya. Nah, untuk memahaminya, coba kalian perhatikan animasi berikut. Di sini bisa kalian lihat dua bola, yang satu tampak teratur, yang satu tampak kacau. Itu karena bola yang teratur sebenarnya terikat pada satu bandul. Tapi tunggu dulu sampai kalian lihat ini. Sebenarnya bola yang kacau pun terikat pada bandul. Hanya saja bandulnya memiliki dua lengan. Kalian pun bisa mencoba sendiri di rumah kalau punya bandul seperti ini. Intinya, bagaimanapun caranya kalian mengayunkan bandul ini, pada akhirnya geraknya akan chaos. You'll see the sort of very irregular, hopefully you'll see the very irregular kind of way in which the lower pendulum oscillates around. And it would be very hard to predict, for example, with a computer, how that lower pendulum, will it go around once more? Yes, just made it. Dan uniknya adalah begini, kalau kalian menggeser sedikit saja dari posisi awalnya, contohnya di sini disimulasikan berbagai variasi posisi yang hanya sedikit perbedaannya, ternyata perbedaan sedikit pun akan menghasilkan lintasan yang betul-betul berbeda. Bola-bola ini pada akhirnya tidak menempuh lintasan yang sama dan terlihat random. Contoh lain adalah bandul bermagnet ini, yang di bawahnya diletakkan magnet-magnet lain. Berapa kali pun kalian coba untuk mengayunkannya dari posisi yang sama, dia tidak akan pernah menempuh lintasan yang sama dua kali. Ini terjadi karena sebetulnya kalian tidak pernah dan tidak akan mungkin bisa menempatkan bandul ini secara tepat seperti sebelumnya. When the magnet approaches the fixed magnet, it can go either to the left or to the right. Which way it goes depends very sensitively on exactly where it is when I release it. Similarly, at any other point along its trajectory,
Which way it goes will depend on exactly where it happens to be at any particular moment. Nah, fenomena ini disebut sensitive dependence on initial condition. Artinya, sekecil apapun perubahan posisi, walaupun hanya bergeser 0,0000 sekian milimeter, lintasannya akan berubah. Inilah karakteristik dari chaos. Dan inilah yang ditemukan oleh Henry Poincaré, bahwa sebetulnya alam ini tidak sesimpel yang dipikirkan Newton. Sialnya, hampir seluruh, bahkan mungkin seluruh apapun yang terjadi di dunia ini punya karakteristik chaos seperti bandul ini. Salah satunya cuaca. Cuaca adalah salah satu yang paling ingin diketahui manusia. Kita ingin tahu apakah hari ini hujan atau tidak, hujannya gerimis atau deras. Karena itu sejak dulu manusia mencoba meramalkan hujan, entah itu pakai dukun atau pakai teknologi. Sialnya, pakai teknologi pun seringkali tidak membantu, karena sebenarnya cuaca sendiri adalah contoh paling tepat bagaimana chaos itu terjadi. Jadi pada tahun 80-an, para ilmuwan, lebih tepatnya ahli meteorologi, mencoba untuk pertama kalinya meramal cuaca menggunakan komputer, karena saat itu komputer sedang berkembangnya. Nah, salah seorang yang menjadi pionir ramalan cuaca menggunakan komputer itu adalah Edward Lorenz. Dia membuat program di dalam komputer untuk mensimulasikan cuaca. Dia melakukan itu bermodalkan 12 parameter cuaca, seperti temperatur, tekanan udara, kelembaban, dan sebagainya. Pikirnya dia, dengan modal 12 parameter itu, dia bisa meramal cuaca untuk 2 bulan ke depan. Suatu hari, dia memulai simulasinya. Simulasi pertama selesai, lalu dia mencoba simulasi kedua untuk meyakinkannya. Tapi kali ini, dia tidak memulainya dari awal, tetapi dia memulainya dari tengah, dengan menginput nilai yang sudah didapatkan dari simulasi sebelumnya. Lalu dia pergi ngopi sebentar. Balik-balik dia kaget karena ternyata grafiknya menyimpang. Awalnya dia menuduh komputernya error, tapi ternyata bukan komputernya yang error, tapi itu karena satu kesalahan kecil. Dia menginput angkanya dengan ketelitian 3 angka di belakang koma, padahal komputer itu menghitungnya dengan ketelitian 6 angka di belakang koma. Kalau kalian punya sense matematis, dari 6 angka di belakang koma ke 3 angka di belakang koma itu perbedaannya sangat kecil. Bahkan harusnya bisa diabaikan. Tapi ternyata dengan perbedaan yang kecil saja, grafik yang didapatkan Edward Lorenz ternyata menyimpang. And I was rather dismayed at first when I came back an hour later after 2 months of simulated weather and found that it wasn't behaving the same way because we'd had a lot of trouble with our little computer and I thought this was more computer trouble at first. And then when I looked at it more closely, I realized that what was happening was that I hadn't put the same numbers in. I'd put in rounded off versions of the numbers, and these small differences had amplified, doubling every few days until they became so large that they drowned out the signal. Ingat, grafik itu mewakili cuaca. Grafik itu menentukan apakah cuaca akan cerah atau hujan deras. Tapi kalau grafik itu menyimpang jauh gara-gara hal sepele, artinya alam ini pada dasarnya tidak bisa diprediksi. When I was a graduate student, the belief was, as we got more and more computer power, we'd be able to solve ever more complicated sets of equations. But this said that's not necessarily true. You could have the simplest equations you can think of, with nothing random in them. You know everything. If they have behavior that gives you chaotic solutions, then you can never know the starting point accurately enough. Nah, kondisi ini membuat Edward Lorenz kemudian menulis sebuah artikel berjudul The Butterfly Effect. Apakah kepakan sayap kupu-kupu di Brazil bisa menyebabkan tornado di Texas? Tentu yang dimaksud Lorenz dengan kupu-kupu ini hanyalah metafora, tapi poinnya adalah ramalan cuaca bisa terganggu oleh sesuatu yang kecil, sekecil kepakan sayap kupu-kupu. Nah, gara-gara tulisan Edward Lorenz inilah kemudian istilah butterfly effect menjadi sangat populer. Bahkan digunakan bukan hanya untuk fisika dan matematika, tapi untuk seluruh fenomena yang karena gangguan kecil situasinya jadi kacau. Ya, termasuk dimanfaatkan dalam film-film. The butterfly effect. Tapi kembali ke penemuan Edward Lorenz. 2 orang peneliti dari MIT mencoba memetakan apa yang sebenarnya terjadi pada rumusnya Lorenz. Mereka menggambar grafik menggunakan rangkaian analog yang kemudian disebut Lorenz Attractor. Dan gambar ini yang muncul. Gambarnya sendiri mirip dengan sayap kupu-kupu. Lalu apa maksudnya gambar ini? Perhatikan bahwa setiap titik pada lintasan ini mewakili cuaca yang sedang diramalkan. Ternyata yang mengejutkan adalah titik itu terus mengambil jalur yang berbeda dan tidak pernah bersinggungan sama sekali dengan lintasan sebelumnya.
Kalau gambarnya diputar karena dia 3 dimensi, maka kalian akan lihat dengan jelas bahwa mereka tidak bersinggungan sama sekali. Ya mungkin banyak dari kalian yang masih bingung dengan gambar ini, tapi intinya adalah gambar ini menunjukkan bahwa sekeras apapun kalian mencoba meramalkan sesuatu atau memprediksi sesuatu, alam sepertinya terus menghindar, mengambil jalur yang berbeda, sehingga kalian tidak mungkin tepat 100% dalam memprediksi. What Lorentz's work tells us is that no matter how complex our models become, and no matter how good the initial data becomes, there will be a limit beyond which we cannot provide accurate forecasts of the instantaneous weather. Nah, apa yang ditemukan oleh Edward Lorenz ini dan apa yang ditemukan oleh Henry Poincaré menjadi teori baru yang disebut teori chaos. Dan semakin dipelajari, semakin ditemukan bahwa hampir semua fenomena acak di dunia ini, seperti aliran air, gunung-gunung, ranting pohon, sampai detak manusia pun punya karakteristik chaos. Di mana sekali lagi, chaos dalam pengertian di sini bukan berarti kacau, tapi pola yang saking teraturnya sulit untuk diprediksi. They discovered that the natural world could be deeply, profoundly unpredictable. But the very same things that make it unpredictable also allow it to create pattern and structure. Order and chaos. It seems the two are more deeply linked than we could have ever imagined. Tapi di sini kalian harus catat bahwa sekalipun tidak bisa diprediksi, bukan berarti seluruh sains menjadi tidak berguna. Buktinya, semua teknologi yang selama ini kalian pakai adalah produk sains. Hanya saja, teori chaos mengajarkan kita bahwa masih banyak hal yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Apa yang kita pelajari selama ini hanyalah setetes air di lautan yang sangat luas.